Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak memberikan anugerah kepada diri kita, nikmat kesehatan yang Allah beri sehingga membuat kita bisa melakukan aktivitas sampai saat sekarang ini, nikmat keimanan dan ketakwaan yang Allah selimutkan dalam diri-diri kita membuat kita selalu senantiasa taat ibadah kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang selalu senantiasa istiqomah menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ayah bunda tuan puan abang kakak sekalian, hari ini kita akan coba membahas satu permasalahan yang barangkali bisa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran untuk mengisi sisa daripada perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini, kita akan sedikit mengupas tentang kebahagiaan yang didapatkan seorang hamba itu sebenarnya bukan karena pangkat, kedudukan, jabatan atau harta yang dia miliki, tetapi karena ada iman yang benar pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan sejati itu bukanlah banyaknya harta yang kita miliki. Itu harus kita pahami. Bukannya ada kedudukan, pangkat, jabatan yang kita dapati, dan juga bukan pula karena popularitas yang kita peroleh semasa perjalanan kehidupan kita. Namun kita harus pahami bahwa sesungguhnya ketenangan hati yang kita inginkan itu lahir dari keimanan seorang hamba yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang itu terlihat senang secara lahiriah, namun pada prinsipnya, pada dasarnya, ya, kebanyakan dari mereka itu ternyata hatinya gersang. Sebaliknya, ada orang beriman kemudian kondisinya biasa-biasa saja, dalam kondisi miskin, dalam kondisi tidak berkecukupan, namun keimanan yang benar yang ia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala itu membawa dirinya mampu memaknai hidup sesuai dengan arah yang dikehendaki dan dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah memberikan ketegasan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita ini menjadi tenang. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghibur bagi orang-orang beriman di kala itu karena sedang menghadapi ujian, agar mereka tidak mencari ketenangan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya kebahagiaan sejati itu lahir karena adanya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang masalah dunia terkait dengan harta, pangkat, jabatan yang kita kejar. Karena iman yang benar kepada Allah itu menghubungi hati dengan Allah, sehingga hati selalu senantiasa menjadi tenang. Pada Quran surat An-Nahl ayat ke-97, Allah juga memberikan ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, lalu mereka beriman kepada Allah, tidak sampai di situ, mereka kokohkan keimanan mereka dengan melakukan amal saleh, maka Allah tegaskan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka kehidupan yang baik. Makna kehidupan yang baik di sini, mereka mendapatkan kesejahteraan, mereka mendapatkan kesuksesan, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada Quran surat Yunus ayat ke-62 sampai 63, Allah memberikan ketegasan kepada kita, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah, tidak ada yang pernah rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Artinya, orang beriman sejatinya memiliki ketenangan batin, tidak dikuasai ketakutan, bahkan tidak dikuasai oleh kesedihan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, Allah memberikan juga ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, "Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sifatnya menipu. Maksud daripada ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa iman yang benar itu pasti akan membuat seseorang tidak tertipu oleh keindahan dunia yang sifatnya sementara, kemegahan dunia yang sifatnya sementara, sehingga kebahagiaannya tidak pernah rapuh dengan kondisi keadaan dunia tersebut. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam sabdanya, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Memberikan ketegasan kepada kita bahwa telah merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabb-nya. Artinya iman itu memberi rasa bahagia yang lebih nikmat daripada kenikmatan dunia yang sifatnya sementara, yang selalu senantiasa kita cari-cari. Lalu kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW mengingatkan kita juga, man asbaha minkum amina fi sirbihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Siapa yang pagi hari ia merasa aman, sehat dan memiliki makanan, seakan-akan dunia telah dikumpulkan bagi dirinya. Maksudnya adalah bahagia itu bukan soal banyak, tapi cukup dan bersyukur dari buah keimanan yang sebenarnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghina nafs." Artinya, kaya itu bukan karena banyaknya harta yang kita miliki, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Iman melahirkan kekayaan jiwa, sumber kebahagiaan sejati yang dicari manusia. Kemudian pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita, ad-dunya sijul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, kemudian surga bagi orang kafir. Artinya orang beriman tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya kepada dunia, tetapi dia menggantungkan kebahagiaannya sepenuhnya kepada kampung akhirat. Hadirin yang berbahagia, maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita sesungguhnya kebahagiaan hati itu tergantung pada ma'rifatullah dan cinta kepadanya. Artinya kita harus mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal, lalu kemudian kita tumpuhkan semua rasa cinta kita kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati menyelimuti perjalanan kehidupan kita. Sedangkan Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa orang yang mengenal Allah, meski hidupnya sederhana, ia hidup dalam kebahagiaan. Jadi fungsi daripada mengenal Allah ini sangat luar biasa. Walaupun kita dalam kondisi pas-pasan, walaupun kita dalam kondisi sederhana, bahkan mungkin kita kepepet tidak mendapatkan kenikmatan makan, tidak mendapatkan kenikmatan hidup, namun kita tetap happy, kita tetap bahagia dalam menjalani kehidupan kita. Dan itulah iman yang kalau kita kelola dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita meski kita dalam kondisi pas-pasan. Lalu kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa surga dunia itu adalah iman.
siapa yang tidak memasukinya tidak akan pernah masuk surga akhirat. Artinya keimanan seseorang itu adalah merupakan tolak ukur dia mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kalau sekiranya imannya bobrok, maka kebahagiaan dunia boleh dia dapatkan, tapi itu hanya sebatas istidrat untuk dirinya. Kemudian Hasan Al-Basri juga menyampaikan kepada diri kita bahwa orang beriman itu dia akan tetap tenang dalam menjalani kehidupannya, karena ia tahu segala sesuatu yang terjadi pada dirinya semua adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia happy, dia senang, dia bahagia menerima apa yang ditakdirkan Allah dalam perjalanan kehidupannya. Ketika dia bahagia, dia tetap ibadah kepada Allah, dan ketika dia sengsara, dia pun tetap ibadah kepada Allah. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, fungsi daripada kita benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita dengan perbaikan iman kepada Allah ini, yang pertama akan menenangkan hati kita, dan kemudian kestabilan hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak mudah stres, dan kemudian kita mampu memanage dan menata tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ya, kita tidak pernah putus asa terhadap apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Yang ketiga, hidup kita itu penuh dengan makna. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan kehendak Allah, dan di balik itu pasti ada hikmah yang akan kita dapatkan. Yang keempat, sabar dalam musibah, syukur dalam nikmat, itu akan hadir dalam jiwa kita. Yang kelima, terhindar dari kecemasan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Yang keenam, mendapatkan keberkahan hidup karena ridho dan keberkahan Allah serta rahmat Allah menyelimuti perjalanan kehidupan kita. Yang ketujuh, menjadi sebab keselamatan dunia dan keselamatan akhirat kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebuah kisah inspiratif Islam yang mungkin bisa kita jadikan sebagai ibrah. Kisah ini kami ambil dari sahabat Rasul SAW yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwa dalam sejarah diceritakan sesungguhnya Bilal bin Rabah itu disiksa oleh majikannya di padang pasir dengan ditindisi batu besar di dadanya. Namun lisannya terus mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ya, ini menandakan walaupun ia miskin, walaupun ia tertindas dan kemudian tersakiti, tetapi hatinya selalu bahagia karena keimanannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu membuatnya kuat, dan kemudian selalu senantiasa menghadapi penderitaan dengan penuh pemikiran kedewasaan. Hingga akhirnya dengan kondisi kekuatan kesabaran yang ada pada dirinya, Allah pun memuliakan Bilal bin Rabah dengan menjadi muadzin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini menjelaskan kepada diri kita bahwa iman yang benar memberi kebahagiaan bahkan di tengah penderitaan yang dialami seseorang. Kesimpulan yang bisa kita petik daripada pembahasan di atas, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu kebahagiaan sejati itu bukan dari kenikmatan dunia yang kita dapatkan, tapi dari iman yang sebenarnya kepada Allah. Al-Quran dan hadis menegaskan kepada diri kita bahwa iman itu mampu melahirkan ketenangan pada setiap manusia. Lalu ulama telah sepakat bahwa iman adalah sumber kebahagiaan yang sejati yang memang harus selalu senantiasa kita jaga. Lalu orang beriman pasti hidupnya akan tenang, orang beriman pasti hidupnya akan bermakna, dan orang beriman pasti hidupnya selalu ditumpuhkan harapannya hanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Lalu kemudian kisah para sahabat yang kita lihat dari beberapa kisah-kisah dan cerita-cerita itu memberikan informasi kepada kita bukti keimanan para sahabat itu mengalahkan penderitaan yang mereka alami. Kemudian kita harus tahu bahwa dunia ini adalah merupakan sarana yang harus kita gunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan kebaikan yang kemudian
kita jadikan sebagai jembatan untuk tujuan akhirat kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka perlu kita pahami dan kita ketahui secara bersama, barang siapa yang membangun hidupnya di atas iman yang benar, maka ia akan bahagia di dunia, dan lebih-lebih dia akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat ketika dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mampu menjadikan diri kita orang-orang yang selalu senantiasa berusaha menjadikan kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang sejati melalui pembentukan karakter iman kita dengan sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.